Oke, sahabat Salam Kaverim semua, Bruhim Habaim. Selamat datang bersama saya, Andre Widodo dari Ori Singapura dan Ori Indonesia, bersama Kehila Elroy di Bogor, dan Kaverim semua di seluruh pelosok Indonesia, di dalam Parasat Noah. Saya akan bagikan slide-nya di layar. Tapi sebelum kita memulai diskusi Parasat Noah, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita belajar Torah, baru kata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kitsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, diberkatilah engkau Hashem Elohim kami, Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan yang telah memerintahkan kami untuk memfokuskan diri kami di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam nama Masiah Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Di dalam Parasat Noah, saya akan mengupas sedikit tentang materi yang belum sempat kita bahas dari minggu lalu di Parasat Bereshit, ya. Terus nanti kita akan lanjut dengan Parasat Noah. Parasat Noah seperti kita ketahui diambil dari Sefer Bereshit, Kejadian 6 ayat 9 sampai 11:32. Haftarahnya diambil dari, ada yang dari Askenazi dan Sephardik, diambil dari Sefer Yesayahu, dan Brit Hadasanya dari 2 Petrus 2 ayat 5. Tapi kita mulai beberapa hal yang belum sempat kita bahas di Parasat Bereshit ya kemarin, yaitu dari Sefer Bereshit Kejadian 4 ayat 26. Ya, di situ dikatakan Ulset gam hu yulat ben vayikra et shemo Enosh as uchal likro ya, beshem Hashem dalam bahasa Indonesianya, dan kepada Seth ya dilahirkan anak laki-laki dan diberi nama Enos. Dan pada saat itu ya manusia mulai melakukan yang namanya Huchal likro beshem Hashem, mulai melakukan huchal ya, tapi dalam terjemahannya mulai memanggil nama Hashem. Terjemahannya sangat jauh melenceng dari bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya di sini yang saya highlight adalah kalimat as-huchal. Ya, Rashi mengatakan kalimat as-huchal, kata huchal itu berhubungan dengan kata hulin, yang artinya adalah mencemarkan, menajiskan. Yang artinya, sesuai konteks, Kejadian 4 ayat 26 itu mengatakan bahwa pada zaman Enosh, ya, manusia itu mulai memanggil nama-nama berhala, ya, dan menyematkan kepada nama yang Maha Kudus. Calling the names of men and the names of idols after the name of the Holy One, blessed be He. Memanggil nama-nama orang, nama-nama manusia, dan juga nama-nama berhala disematkan kepada nama Hashem. Jadi membuat nama Hashem itu seperti nama berhala. Membuat nama Hashem itu tidak lagi tidak tersebutkan. Membuat nama Hashem menjadi tersebutkan. Making them the objects of idolaters. Ya, membuat penyembahan berhala dan menyebut berhala itu sebagai dewa-dewa. Jadi sebenarnya teks Kejadian 4 ayat 26 ini mengatakan bahwa di zaman Enos itu manusia mulai melakukan yang namanya Hilul Hashem. Kalimat uchal itu berhubungan dengan kata Hilul.
Hiskuni menjelaskan kalimat as-hukhal, artinya manusia mulai melakukan pencemaran nama kepada Hashem. The word is similar to Numbers 30 verse 3. Kalimat kata hukhal ini sama dengan di Bilangan 30 ayat 3 yang menjelaskan tentang dishonoring, disrespect, tidak menghormati, menajiskan sesuatu yang kudus, menajiskan sesuatu yang sakral. Perlu kafir mengetahui, di dalam Judaisme, nama Hashem itu adalah sesuatu yang sakral. Nama Hashem itu sesuatu yang tidak tersebutkan. Namanya hanya disebutkan 1 tahun sekali, pada saat Hari Raya Yom Kippur, dan itu juga tidak disebutkan di sembarangan tempat. Nama itu hanya disebutkan di kota Yerusalem. Di kota Yerusalem pun tidak di semua sudut kota Yerusalem. Di kota Yerusalem hanya disebutkan, nama itu hanya disebutkan di di bait suci di Yerusalem. Di bait suci di Yerusalem juga tidak disebutkan di semua sudut di bait suci, tapi nama Hashem itu hanya disebutkan di dalam ruang Maha Kudus di bait suci. Itu penjelasan dari Hiskuni. Jadi ketika orang-orang non-Yahudi yang dengan seenaknya atau dengan semudahnya menyebutkan nama Sang Pencipta, sesuatu nama yang sakral, nama itu ditempelkan di tembok, nama itu ditempelkan di mobil, nama itu ditulis di mana-mana, jadi pajangan, itu sebenarnya sudah masuk kategori pencemaran, desecration. Ini Bilangan 30 ayat 3. Ya, di situ dikatakan iski yidor neder lahashem o hisava zevua leshor hisar al nafsho lo yachel. Kata yachel ini diterjemahkan ya, yaitu memecah atau melanggar atau tidak menghormati. Akar kata dari kalimat hukhal atau yachel itu adalah halal. Halal. Bukan halal, tapi halal. Huruf khet. Yang artinya adalah to profane, mencemarkan. To defile, menajiskan. To pollute, membuat polusi. To desecrate, mencemarkan, dan lain sebagainya. Jadi, Kejadian 4 ayat 26, sesuai teks bahasa Ibraninya, di situ dikatakan di zaman Enos itu manusia mulai melakukan yang namanya Hilul Hashem. Tidak menghormati nama Hashem lagi. Itu arti sesungguhnya dalam bahasa Ibraninya. Jadi bagi teman-teman, bagi kafiri yang berasal dari latar belakang pengagung nama, harus mengerti bahasa Ibrani. Bahwa teologi yang diajarkan di gerakan pengagung nama
itu adalah teologi Hilul Hashem, mencemarkan nama Hashem. Hilul Hashem di dalam Judaisme itu dijelaskan sebagai sebuah action yang melanggar Torah dengan cara mencemarkan nama Hashem. Seseorang dikategorikan melakukan Hilul Hashem jika seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral di hadapan orang lain. Karena apa? Di dalam Judaisme, setiap orang itu adalah representatif perwakilan dari Hashem. Dan bertanggung jawab untuk melakukan kode-kode etik atau kode moral yang Hashem lakukan. Jadi ambasadornya Hashem. Ketika seseorang bersikap memalukan, bersikap melakukan sesuatu hal yang najis, sesuatu hal yang mencemarkan nama, maka itu dikategorikan sebagai Hilul Hashem. Saya ambil contoh sederhananya, jika seorang perwakilan tidak mewakilkan pimpinan yang diwakilkan, maka itu dikategorikan sebagai tidak menghormati pemimpin. Itu artinya Hilul Hashem. Konsep Hilul Hashem itu adalah konsep seorang duta besar, seorang ambasador yang menjadi perwakilan atau utusan dari Hashem. Sehingga tingkah lakunya, perbuatannya, kode etiknya, moralnya, itu juga harus mencerminkan dari Hashem. Seseorang yang tidak bersikap menjadi seorang utusan, Hashem, itu dikategorikan melakukan Hilul Hashem. Lawan dari Hilul Hashem adalah Kiddush Hashem, yang artinya adalah pengudusan nama Hashem. Definisi dari Kiddush Hashem adalah semua action yang membawa kehormatan, yang membawa respect, membawa kemuliaan kepada nama Hashem, itu dikategorikan sebagai Kiddush Hashem. Bahkan, martirdom atau mati martir, ya, mati karena martir itu dikategorikan sebagai Kiddush Hashem. Itu sebabnya kematian Yeshua di kayu salib itu dikategorikan sebagai Kiddush Hashem. Mengapa? Ketika di dalam generasinya tidak ada generasi orang-orang yang melakukan Kiddush Hashem, karena generasinya penuh dengan sinat hinam, generasi orang-orang Yahudi di zaman Bait Suci yang pertama banyak melakukan dosa sinat hinam. Sinat hinam itu adalah membenci seseorang tanpa alasan. Maka Yeshua maju atau mengangkat, maju atau mengorbankan dirinya untuk Kiddush Hashem, sehingga kematian orang sadik itu membuat atonement, membuat perdamaian atas generasinya. Itu artinya kematian Yeshua sebagai Kiddush Hashem. Selanjutnya, masih di Kejadian 5 ayat 1. Di situ dikatakan, Zeh Sefer Toldot Adam. Dan inilah generasi dari Adam. Perhatikan kata Toldot, di situ ditulis dengan Taf, Faf, Lamet, Dalet, Taf, Toldot. Di Kejadian 6 ayat 9, di Parashat Noah, kata Toldot juga ditulis dengan Taf, Faf, Lamet, Dalet, Taf. Kemudian, di Kejadian 36 ayat 1, kata Toldot tentang Esau ditulis dengan Taf, Lamet, Dalet, Faf, Taf, Toldot.
Kemudian, tentang generasinya Ismail, kata toldot ditulis tanpa huruf faf sama sekali. Ditulis dengan huruf taf, lamet, dalet, taf. Hilang dua huruf fafnya. Tetapi di Kejadian 2 ayat 4, kata toldot ada dua huruf fafnya. Eleh toldot hashamayim ve'aretz. Ini waktu dosa belum ada. Dan kata yang sama itu baru muncul kembali di Ruth 4 ayat 18. Ve'eleh toldot peretz. Peretz holit et Hezron. Inilah keturunan atau generasi dari Peretz yang akan melahirkan Masiah. Jadi dengan kata lain, apakah Torah atau apakah Torah salah tulis? Kok ada toldot dengan dua huruf vav? Ada toldot tanpa huruf vav. Ada toldot dengan satu huruf vav. Apa bedanya? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Torah tentang cara penulisan kata toldot? Kata toldot yang sempurna itu pertama kali muncul sebelum dosa ada di Gan Eden. Kejadian 2 ayat 4. Dengan dua huruf vav. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kata toldot kehilangan satu huruf vav. Dan kata toldot baru mengalami penyempurnaan kembali ketika membahas tentang generasi leluhurnya Masiah yang berasal dari Ruth, Boaz, Peretz, Hezron, dan terus sampai Yeshua. Jadi dengan kata lain, ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan dalam bahasa Ibrani, dan pesan ini hanya disampaikan dalam bahasa Ibrani. Tidak disampaikan di dalam bahasa terjemahan. Itu sebabnya saya selalu menguatkan Haverim, mendorong Haverim untuk belajar bahasa Ibrani. Karena ada banyak rahasia yang bisa Haverim temukan kalau Haverim menguasai bahasa Ibrani. Ini berbicara tentang generasi Mesias, generasi Masiah yang akan melakukan tikkun olam, membawa dunia kembali ke statusnya Adam Kadmon di Gan Eden. Nah, masih di Kejadian 5 ayat 24, kita berbicara sekarang tentang Enokh. Situ dikatakan, Vait halech Hanoch et ha Elohim. Dan Enokh berjalan bersama Hashem. Apa artinya Enokh berjalan bersama Hashem? Apakah Hashem itu berjalan seperti manusia berjalan? Apa arti kata Vait halech? Targum Yonatan di Kejadian 5 ayat 24 mengatakan bahwa Hanoch itu melayani Hashem dengan di dalam kebenaran, serve in truth before Hashem. Dan tiba-tiba dia tidak ada lagi di dunia ini. Dia ditarik, atau dalam bahasa yang terkenalnya adalah disebut rapture, pengangkatan. Tapi apakah benar ada istilah rapture? Kita
Kita baca dulu penjelasannya Targum. Hanoch itu melayani Hashem di dalam truth, di dalam kebenaran. Bukan kebenaran pribadi, tapi kebenarannya Hashem. Apa itu kebenarannya Hashem? Yaitu ada rahasianya di dalam kata faid, halech. Ini ada hubungannya dengan kata halakah. Seseorang yang melakukan kebenaran, itu dia akan melakukan sesuai dengan halakah. Hanoch melayani Hashem dengan halakah yang benar, dan kemudian ia tidak ada lagi di dunia ini karena dia ditarik dan naik ke Asyamaim oleh Davar Hashem. Dan namanya dipanggil sebagai Metatron. Itu penjelasan Targum tentang Enoch. Bahwa Enoch menjadi Metatron karena Davar Hashem, the word before the Lord. Karena Davar. Rabbeinu Bahya menjelaskan tentang peristiwa pengangkatannya Hanoch, bahwa kalimat berjalan dengan Elohim itu artinya untuk menjelaskan bahwa Hanoch adalah seorang yang benar, seorang sadik. Ya, kita lihat di sini ayatnya yang disebut sebagai orang benar adalah Hanoch, Noah, Abraham. Semua orang-orang ini, semua tokoh-tokoh ini menyadari bahwa ada kekuatan ilahi di balik tata surya ini. Konsep tentang Sang Pencipta itu mereka dapatkan berdasarkan observasi mereka tentang alam ini. Dan ini nanti kita akan bahas di Parashat Noah, di Kejadian 6 ayat 9, ketika ayatnya mengatakan, Et ha Elohim hit halech Noah. Sama seperti Enoch, hit halech Enoch, Noah juga disebut hit alech Noah. Noah berjalan bersama Elohim. In essence, artinya, Noah membuat dirinya menghormati, respect pada Hashem. Itu penjelasan Rabbeinu Bahya. Kemudian saya kutip juga tentang Noah dari Snei Luchot Habrit. We do not find that any person that enjoy God's light from the time of Adam until the appearance of Henoch from God took from this earth and made it into an angel, the one usually referred to as Metatron. Kita tidak pernah menemukan sosok seseorang yang bisa menikmati terangnya Hashem, ya, dari sejak zaman Adam sampai munculnya Enoch, yang Hashem ambil dari muka bumi ini dan membuatnya, dan Hashem membuat Enoch itu menjadi malaikat yang disebut sebagai Metatron. Penjelasan Snei Luchot Habrit ini jangan diartikan secara literal. Sekali lagi saya berikan warning, saya berikan peringatan. Ketika dikatakan bahwa Hashem merubah Enoch menjadi malaikat, jangan diartikan secara literal. Ada banyak layer, ada banyak lapisan yang harus Haverim telusuri untuk bisa memahami apa artinya Enoch itu dirubah menjadi Metatron. Dalam 10 generasi dari Adam sampai Noah, Enoch itu adalah orangnya outstanding sadik di zamannya. Seorang sadik yang sempurna, outstanding. Refined enough to become the instrument of man's survival as a species. Karena Enoch, maka Hashem masih menghargai spesies manusia. Itu sebabnya Torah mengingatkan kita bahwa tentang Noah, yang namanya itu adalah setengah dari Hanoch.
is referred to by the word zeh, yang merujuk kepada nama Hanoch, yang merujuk kepada nama Noah yang disebutkan di Kejadian 5 ayat 29. Zeh Yenachmenu. Yenachamenu. Ketika Noah lahir, ayatnya Kejadian 5 ayat 29 mengatakan Zeh Yenachamenu. Dari anak ini akan membuat kita kelepasan, membuat penghiburan buat kita. Kenapa Noah disebut membuat penghiburan? Namanya adalah setengah dari nama Metatron. Since the first three letters in that name equal 58. Kalau kita perhatikan, setengah nama dari Metatron, Mem, Tet, Tet, itu jumlahnya gematrianya adalah 58. Sama dengan nilai gematria dari nama Noah. Sehingga sisa nama dari Metatron, yaitu Ron, itu bisa diubah menjadi Nor, yang artinya adalah burning light, cahaya yang menyala-nyala. Artinya ini menjelaskan kepada kita bahwa Hanoch itu diubah menjadi cahaya yang menyala-nyala dan menjadi malaikat. Karena di dalam nama Hanoch itu juga terdapat kata chen, belas kasihan atau grace, yang jumlahnya adalah 58. Ya. Dan kalau setengah dari nama Hanoch, yang sisanya, yaitu Och, Vav, dan Kafsofit, itu jumlahnya ada 26. 26 adalah nama gematria dari nama Hashem. Yud, K, Vav, K. Sehingga nama Metatron itu ya merupakan gabungan dari nama Hanoch dan juga api, yaitu Ish, yang menjelaskan bahwa Ish itu adalah Hashem sendiri, karena di Ulangan 9 ayat 3 bahwa Hashem itu disebut sebagai Ish Ochlah, api yang menghanguskan. Kita catat bahwa ini adalah berbicara tentang element of quality, kualitas elemen yang dari kata Hanoch dan Noah. Ya. Tentang Noah masih ada seker, masih ada deception, masih ada hal-hal yang jelek dari Noah. Nanti kita akan bahas. Ya. As it was not a true quality. Karena di dalam diri Noah masih ada kecacatannya. Itu sebabnya butuh, walaupun Noah disebut sebagai seorang sadik, tapi kualitasnya Noah itu masih kalah dengan kualitasnya Abraham Abin. Nah, ini dia di Kejadian 5 ayat 29, di situ dikatakan Vaikra et Shemo Noah, dan mereka memanggil namanya, dan ia memanggil namanya adalah Nuh, dengan mengatakan Zeh Yenachamenu Mima Ashenu. Dari anak ini akan membuat kita penghiburan. Nah, ini kita kalau mau main hitung-hitungan gematrianya, Metatron, gematrianya itu sama dengan kata Shaddai, yaitu 314. Oke. Shaddai itu singkatan dari kata, huruf Shin-nya adalah Shomer, huruf Dalet-nya adalah Delatot, huruf Yud-nya adalah Israel. Shomer Delatot Israel, sang penjaga pintu gerbang Israel.
Kita sebagai praktisi Mesianik Judaisme tahu siapa ini Shaddai, sang penjaga pintu gerbang Israel. Karena hanya ada satu orang di dalam perjanjian baru yang berani mengatakan, "Akulah pintu gerbang." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dia itu adalah Shaddai, dia itu adalah Metatron. Ini saya kutip dari Yohanan, Besorah Yohanan, pasal atau Yohanes 10 ayat 1 sampai 3. Bahwa tidak ada orang yang dapat masuk kecuali hanya melalui Metatron, melalui El Shaddai, yaitu Yeshua. Kejadian 6 ayat 9 di situ dikatakan, Ele toldot Noah, Noah is sadik tamim, hayah, bedorotaf. Dan inilah generasi dari Noah. Noah adalah orang yang sempurna di generasinya, dan orang yang benar di generasinya, dan ia adalah sempurna, perfect. Et ha Elohim hit halech Noah. Dan Noah berjalan bersama Elohim. Di awal perkenalannya Noah, di awal perkenalannya Nuh, Noah itu dikenal sebagai seorang sadik, sadik tamim. Manusia yang benar, tamim itu artinya tanpa cacat, blameless, tidak ada kecacatan dalam kehidupannya. Dan Noah, hithaleh Noah. Noah berjalan bersama Elohim, artinya Noah mempraktikkan halakha sesuai dengan kehendaknya Hashem. Jadi Noah itu adalah orang sadik, orang benar. Noah was sadik, righteous of his generation. Noah adalah seorang yang benar di generasinya. Nah, sadiknya Noah ini itu menjadi perdebatan di antara banyak rabi. Karena ada kata in his generation, bedorotam. Opini yang pertama mengatakan bahwa Noah terus terang saja disebut sebagai seorang sadik di generasinya karena orang-orang di zamannya itu orang-orangnya jahat semua. Tidak ada melakukan hal yang baik. Tapi kalau Noah itu hidup di zaman Abraham, maka sadiknya Noah itu tidak sebanding dengan sadiknya Abraham. Apa yang membedakan Nuh dari Abraham, ya, yang membuat Abraham itu lebih sadik daripada Nuh, itu adalah karena Abraham itu mau berdoa untuk generasinya. Ketika Abraham berdoa untuk kota Sodom dan Gomora. Sedangkan Nuh, dia tidak pernah berdoa untuk generasinya. Jadi doa di sini adalah suatu hal yang penting, Kaberin. Jangan anggap enteng doa. Doakan untuk generasi kita sekarang. Doakan untuk generasi anak-anak kita. Doakan untuk generasi cucu-cucu kita. Walaupun mereka belum lahir, tapi kalau Kaberin mau dikategorikan sebagai seorang sadik, lakukanlah seperti yang Abraham lakukan. Jangan seperti yang Nuh lakukan. Nuh pada awalnya adalah seorang sadik, tapi dia menurun. Kata Nuh atau Noah itu juga sama dengan kata grace, kasih karunia, chen. Noah sama dengan chen, sama dengan 58. Itu sebabnya ada permainan kata-kata di Kejadian 6 ayat 8. Venoah matza chen be'enei Hashem. Noah mendapatkan belas kasihan di hadapan Hashem. Jadi kalau ditanya oleh teman-teman Khaverim, di dalam Torah, di dalam kitab Taurat, itu tidak ada grace. Siapa bilang? Kejadian 6 ayat 8 ini berbicara tentang grace. Kejadian 6 ayat 8 ini berbicara tentang kasih karunia.
Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Hashem. Dan ini tercatat di dalam salah satu kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian 6 ayat 8. Jadi di dalam Taurat pun ada grace, ada kasih karunia, ada chen. Nah, tentang kata chen, tentang kasih karunia, siapa ini kasih karunia? Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh mendapatkan kasih karunia ini artinya apa? Di Zakaria 4 ayat 7 di situ dikatakan, Mi'ata har hagadol, livnei Zerubbabel. Engkau adalah gunung besar di hadapan Zerubbabel. Kemudian di kalimat terakhirnya, Tesuot chen lah, grace, grace, kasih karunia, kasih karunia. Kok nama kata chen itu diulang 2 kali? Chen lah. Lalu pertanyaan selanjutnya yang harus ditanyakan, siapa ini Har Hagadol? Siapa ini Great Mountain ini? Di Mazmur 121 ayat 1 di situ katakan, Sir lama alot, Asha ene el haharim. Saya akan mengangkat mata saya. Di Mazmur 121 ayat 1 di situ dikatakan El Harim, ke gunung-gunung. Dari mana pertolongan saya akan datang? Dari gunung-gunung. Kemudian di Zakaria tadi kita bahas tentang Har Hagadol, gunung besar. Midrash Tanhuma mengatakan bahwa Zakaria 4 ayat 7, ya, Great Mountain ini yang berdiri di hadapan Zerubbabel, ini berbicara tentang Masiah, keturunan dari Raja Daud. Mengapa Masiah itu disebut sebagai Great Mountain? Karena dia, Masiah itu lebih besar daripada bapak-bapak leluhur, dari bapak-bapak patriark. Itu sebabnya Yesaya 52 ayat 13 mengatakan bahwa, perhatikan, hambaku akan berhasil, dia akan ditinggikan, dan dia akan menjadi sangat tinggi. Ini berbicara tentang Masiah, bahwa Masiah itu akan ditinggikan lebih tinggi dari Abraham, lebih tinggi dari Ishak, lebih tinggi dari Yakub, lebih tinggi dari Abraham, lebih tinggi dari Musa sendiri. Ya, itu sebabnya ya Har Hagadol, Great Mountain, gunung besar di Zakaria 4 ayat 7 ini berbicara tentang Masiah. Jadi mau belajar Taurat Musa, jangan sampai meninggalkan Masiah. Justru belajar Taurat Musa itu akan membawa Haverim sampai kepada Masiah, sampai kepada Chen, sampai kepada belas kasihan. Jadi mau merasakan belas kasihannya Hashem, belajar Torah. Karena dengan belajar Torah, Haverim akan menemukan sosok belas kasihannya Hashem itu. Siapa? Masiah. Noah itu adalah prototipe dari Masiah, karena ia disebut sebagai Sadik Hador, yaitu orang benar di generasinya. Nah, kalau Haverim hidup di generasi sekarang, apakah Haverim termasuk Sadik Hador? Apakah Haverim termasuk orang yang benar di dalam generasi yang Haverim ada di zaman sekarang ini? Itu pertanyaan untuk masing-masing individu. Silakan Haverim mengintrospeksi. Noah itu adalah gambaran dari Mesias. Karena kata Zeh di Kejadian 5 ayat 29 ini berbicara tentang the first and the last redemption. Penebusan yang pertama dan penebusan yang terakhir. Kita perhatikan ayatnya ya. Di Kejadian 5 ayat 29, ini berbicara tentang dua tipe
Nah, ini dia. Zeh Yenachamenu, namanya ini akan memberikan kelepasan kepada kita, membawa penebusan kepada kita. Ada dua hal yang akan ditebus. Ini merujuk pada kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Chen ini, belas kasihan Hashem ini, atau nama lain dari Mesias ini, itu akan membuat comfort kita di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam avodah kita, dan juga membawa comfort ke tangan kita, ke ibadah kita, ke penyembahan kita, ke servisnya kita kepada Hashem. Ini penjelasan dari Sefer Hisnoyot, Rabbi Chaim Vital, tentang Jewish Mystical. Kenapa Noah itu gambaran dari Mesias? Karena di Kejadian 5 ayat 29 itu berbicara tentang the first redeemer, penebus yang pertama, dan berbicara tentang penebus yang terakhir. Kemudian di Zakaria 4 ayat 7, kenapa nama Chen, nama kasih karunia ditulis dua kali, Zakaria 4 ayat 27 yang tadi saya bagikan di sini, grace, Chen. Kenapa ditulis dua kali? Karena ini merujuk kepada kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Ini dia yang saya warnai. Kedatangan yang pertama yang warna biru, sedangkan kedatangan yang kedua yang berwarna merah. Zeh Yenachamenu ini berbicara tentang Masiah sebenarnya. Karena Noah, kalau dibalik, di flip namanya itu ada menjadi Chen, yaitu belas kasihan, yang adalah gambaran dari Mesias. Masiah itu adalah gambaran dari belas kasihan Hashem kepada umat manusia. Itu sebabnya Zakaria 4 ayat 7, nama Chen, atau dibalik lagi Noah, diucapkan dua kali, karena merujuk kepada the first redemption, penebusan yang pertama, karya penebusan yang pertama, dan karya penebusan yang kedatangan yang kedua. Kemudian di Kejadian 6 ayat 2 di situ dikatakan, Fayir'u bnei ha-Elohim et ha-benot hadam, dan bnei Elohim, anak-anak Elohim melihat anak-anak manusia. Kalimat bnei Elohim, Rashi mengatakan ini adalah berbicara tentang malachim, utusan-utusannya Hashem, utusan-utusannya Elohim, yang kawin-mawin dengan anak-anak perempuan manusia. Setiap kata Elohim itu disebutkan di dalam kitab suci, itu merujuk kepada otoritas. Keluaran 4 ayat 16, engkau akan menjadi seperti Elohim bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 1, lihatlah, saya sudah membuat kamu menjadi Elohim, menjadi master. Jadi kata Elohim itu merujuk kepada otoritas. Sehingga Bnei Elohim ini merujuk kepada Malachim, utusan-utusannya Elohim yang membawa otoritas. Kejadian 6 ayat 4, di situ ada kata Ha-Nephilim Hayu Baaretz. Dan Nephilim ini hidup di atas bumi. Rashi ini menjelaskan Nephilim itu adalah berasal dari akar kata nefalu, artinya dia yang hifilu, dia yang sudah jatuh. Hafilu, dia yang jatuh. Pirkei Rabbi Eliezer,
mengatakan, malaikat-malaikat yang jatuh dari tempat yang kudus itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia di generasinya Kain itu menarik. Kemudian mereka mengambil anak-anak perempuan itu menjadi istri-istri mereka. Kemudian Rabi Sadok mengatakan dari kawin campur ini lahirlah yang namanya Anakim, raksasa-raksasa yang berjalan dengan hati yang sombong. Kalau saya mengatakan malaikat kawin dengan manusia, jangan berpikir bahwa malaikat yang punya sayap, itu pikiran atau imajinasi Khaperim. Kalau malaikat datang, itu tidak berwujud seperti imajinasi yang ada di pikiran Khaperim. Malaikat datang itu menjadi wujud manusia. Dan malaikat ini kawin campur dengan anak-anak perempuan dan lahirlah Nephilim, raksasa. Di dalam Pirkei Rabi Eliezer, pasal 22 ayat 7 dikatakan, Rabi Yosua berkata bahwa Israel juga disebut sebagai Bnei Elohim. Seperti dikatakan di Ulangan 14 ayat 1. Malaikat-malaikat juga disebut sebagai Bnei Elohim. Seperti dijelaskan di Ayub 38 ayat 7. Jadi antara Israel dan malaikat itu interchangeable, saling bergantian identitas. Jadi itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita mengatakan, kalau Torah atau kitab suci mengatakan malaikat, jangan imajinasinya langsung merujuk kepada sosok makhluk yang memiliki sayap, enggak. Orang-orang Yahudi itu juga disebut sebagai Bnei Elohim, yaitu malaikat, utusan. Jadi malaikat, kalau kita menyebut nama malaikat, itu jangan berimajinasi seperti seseorang yang punya sayap, bukan. Kata malaikat itu artinya adalah utusan, perwakilan, ambasador. Itu artinya, yang lebih tepat. Jadi belajar Torah itu akan merubah pola pikir, paradigma. Kemudian lanjut, Kejadian 6 ayat 13, di situ dikatakan, Vayomer Elohim la Noah, berkatalah Elohim kepada Noah, Ketskol Bashar, akhir dari semua daging, berakhir semua. Karena dunia penuh dengan ki, mal'ah, haaretz, ya, Hamas. Hamas itu artinya adalah pelanggaran, violence. Het, mem, sameh, Hamas, penuh dengan violence, penuh dengan pelanggaran. Bukan kebetulan musuh negara Israel yang berasal dari sebelah utara, dari Lebanon, yang sering melontarkan roket ke wilayah Israel, itu adalah Hamas. Artinya adalah pelanggaran dalam bahasa Ibrani, Hamas. Huruf Het, Hamas. Pertanyaannya, mengapa dunia di zaman Nuh itu dihancurkan, sedangkan dunia di generasinya Menara Babel itu nggak dihancurkan? Mengapa? Pirkei Avot 1 ayat 18 mengatakan, Rabban Simon ben Gamaliel berkata bahwa dunia itu berdiri di atas 3 pilar. Ya, melalui apa? Al Shlosa Hadevarim Haolam. Omet, Al Hadin, Ve'al Haemet, Ve'al Ha Shalom. Dunia itu berdiri di atas 3 pilar, yaitu apa? Pengadilan, harus adil, harus benar, dan harus ada shalom. Kalau salah satu pilar dunia ini tidak dilakukan, maka dunia ini akan hancur. Tidak ada keadilan, dunia akan hancur. Tidak ada kebenaran, dunia akan hancur. Tidak ada shalom, dunia juga akan hancur.
Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, dunia juga akan hancur. Mesti ada justice, mesti ada truth, mesti ada peace. Hal yang sama, Simon Hatzadik di Pirkei Avot 1 ayat 2 mengatakan, dunia berdiri di atas 3 hal. Torah, ibadah, dan gemilut chasadim. Al Shlosa Devarim Haolam Omed. Al HaTorah, Ve'al HaAvoda, Ve'al HaGemilut Chasadim. Ini dunia. Dunia ini berbicara tentang rumah tangga, keluarga. Dunia juga berbicara tentang dunia pekerjaan. Dunia juga berbicara tentang kehidupan diri Haverim. Di dalam diri setiap manusia harus selalu ada Torah, harus ada worship, avoda, dan juga harus ada belas kasihan, gemilut chasadim. Ini 3 pilar yang mendirikan dunia. Kalau Haverim tidak seimbang, berarti ada salah satu pilarnya ini yang rubuh dan menyebabkan hidup Haverim itu tidak balance, tidak seimbang. Zohar mengatakan ketika Hashem berkata kepada Nuh bahwa akhir dari semua manusia akan habis di Kejadian 6 ayat 13, Noah berkata, apa yang akan kau lakukan dengan saya? Noah tidak berdoa untuk dunia generasinya, seperti yang Abraham lakukan ketika Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Itu sebabnya air bah itu disebut sebagai the waters of Noah, airnya Nuh, Yesaya 54 ayat 9. Jadi Nuh sayangnya dia tidak melakukan doa permohonan atas generasinya. Itu sebabnya Nuh itu tidak selevel, tidak sebanding dengan Abraham. Itu sebabnya anak-anak Nuh yang disebut sebagai Bene Noah itu berbeda kualitasnya dengan anak-anaknya Abraham. Anak-anak Abraham harus memiliki kualitas seperti Abraham. Kejadian 7 ayat 1 di situ dikatakan tentang Bahtera, Nuh. Vayomer Hashem le Noah, berkatalah Hashem kepada Nuh, Bo ata v'chol beitecha el hateva. Kamu datang, masuk, ayo masuk, dan seluruh isi rumahmu ke dalam Bahtera ini, hateva. Yang mau saya ajak Haverim adalah fokus kepada kata Ibrani hateva, diar, sang Bahtera. Kata teva ini artinya adalah juga firman. Jadi, Kejadian 7 ayat 1 ketika Bo hateva, mari datang ke Bahtera, artinya juga datang kepada firman. Masuk, datang melalui doa dan Torah tadi. Karena dengan doa dan belajar Torah, Haverim akan menemukan sanctuary of wisdom, tempatnya hikmat itu berada. Maka hidup Haverim itu akan penuh berarti, hidup Haverim itu akan mengalami kekudusan di tengah air bah. Jelasan Rabbi Israel Baal Shem Tov, Beshet. Kejadian 6 ayat 16. Ketika Nuh membangun Bahtera, nggak ada lampu listrik. Hampir 1 tahun tinggal di dalam Bahtera, tapi kalau malam, benda penerangnya apa? Pakai lilin. Bahaya. Bisa kebakar perahunya, karena terbuat dari kayu. Kalau perahu kebakar semua,
Tenggelam mereka di air bah. Tapi Teva ini, Bahtera ini, memiliki cahaya. Cahaya disebut sebagai Zohar, Kejadian 6 ayat 16. Zohar ta'aseh, kamu harus membuat lampu, a light, di dalam Bahtera itu. Jadi Bahtera itu berbicara tentang firman, firman itu berbicara tentang Zohar, firman itu berbicara tentang cahaya. Jadi kalau Bahtera ini berbicara tentang tubuh manusia, maka tubuh manusia itu harus memiliki cahaya, harus memiliki Zohar. Nah, Zohar yang dijelaskan di Kejadian 6 ayat 16 ini berbicara tentang sebuah batu yang bisa memancar. Batu inilah yang menerangi, ya, batu inilah yang menerangi Bahtera Nuh ini selama hampir 1 tahun mengarungi air bah. Jadi kalau Bahtera ini diibaratkan adalah tubuh Khaverim, maka Khaverim harus mempunyai cahaya yang menerangi tubuh Khaverim, sehingga Khaverim itu tidak hancur oleh air bah dunia ini. Terang ini disebut sebagai Zohar, cahaya. Dan cahaya ini berasal dari batu, seperti Targum bilang. Batu ini berbicara tentang Masiah lagi. Talmud Bavli, Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin 108b berbicara tentang Zohar ini. Itu sebabnya ya, kalau selamat pagi dalam bahasa Ibrani itu disebut Boker Tov. Kalau selamat sore dalam bahasa Ibrani, selamat siang dalam bahasa Ibrani disebut Zohoraim Tovim. Berasal dari kata Zohar, cahaya. Sanhedrin 108b menjelaskan bahwa batu ini yang ada di dalam Bahtera Nuh ini itu berasal dari batu yang mulia, precious stones, yang menerangi Bahtera itu. Pirkei Rabbi Eliezer pasal 23:6 mengatakan bahwa batu itu adalah pearl. Pearl itu adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah lupa saya. Pearl itu Mutiara ya, Pak? Mutiara benar, ya benar. Makasih Vincent. Ini yang menerangi Bahtera ini. Rabbi Meir said one pearl was suspended in the ark and set light upon all the creatures in the ark, like a lamp which gives light inside the house, and like the sun yonder which shines in his might. As it is said, a light shall you make it to the ark. Itu penjelasan Pirkei dari Rabbi Eliezer. Batu mutiara. Nah, penjelasannya begini. Ada yang mengatakan bahwa Nuh itu bukan disuruh membuat batu, tapi membuat jendela. Apa bedanya jendela dengan batu yang menghasilkan cahaya? Jendela itu adalah tempat cahaya masuk dari luar ke dalam. Sedangkan batu Zohar ini memancar dari dalam keluar. Dan inilah yang harus Khaverim selalu ingat, bahwa tujuan setiap manusia itu adalah harus membawa dan menyatakan terang ilahi, divine light, dari dalam diri Khaverim memancar keluar. Jadi, seseorang itu bisa memiliki hidup yang penuh makna, yang penuh arti, yaitu melayani Hashem. Itu tujuannya, penjelasannya dari tentang batu Zohar itu. Jadi kalau Teva itu ada berbicara tentang tubuh kita, pikiran kita, maka pikiran kita atau tubuh kita ini harus memiliki Zohar, memiliki cahaya yang memancar keluar. Baik, dari mana kita bisa memancar cahaya keluar kalau kita belajar serius Torah. Air bah. Air dalam bahasa Ibrani adalah maim. Dimulai dengan huruf mem, dan juga diakhiri oleh huruf mem sofit. Huruf mem terdiri dari 2 gabungan huruf, yaitu huruf kaf dan huruf fav. Sehingga membentuk jumlah gematrianya. Huruf kaf itu adalah 20 dan huruf fav itu adalah 6.
Total Kaf dan Faf adalah 26. Sama dengan total nama dari Yud Ke Vav Ke, nama Hashem. Mem, huruf mem itu mempunyai nilai 40. Itu sebabnya 40 hari dunia ini diberikan hujan sehingga banjir air bah. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Musa 40 hari di Gunung Sinai. Dari Rosh Hashanah sampai Yom Kippur ada 40 hari masa Tesufa. Rabi Yeshua berpuasa 40 hari. Ada 40 hari untuk masa konsepsi. Ada 40 minggu dari masa kehamilan sampai melahirkan. Umur 40 tahun, seseorang manusia baru mempunyai visi atau pemahaman rohani yang lebih dalam lagi. Jadi angka 40 itu huruf mem itu membawa arti yang sangat dalam. Pertama, kenapa dunia dihancurkan dengan air bah? Air itu adalah lambang purifikasi. Hashem mau membersihkan dunia dari unsur-unsur yang kotor. Hashem memberikan air bah. 40 sehingga 40 huruf mem, maim, air, melambangkan purifikasi. Mikve, air, melambangkan purifikasi. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun untuk mempurifikasi bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Yeshua berpuasa 40 hari untuk memurnikan Yeshua sebelum memulai pelayanan. 40 minggu bayi baru dilahirkan, purifikasi sampai sebelum bayi lahir. Jadi semua itu ada maknanya. Kalau kita melihatnya dari Jewish perspektif. Nah, di sini saya membandingkan Kejadian 6 ayat 13, Kejadian 7 ayat 1, dan Kejadian 8 15. Di situ ada kombinasi antara kata Elohim dan kata Hashem. Kejadian 6 ayat 13 dikatakan, Vayomer Elohim le Noah. Elohim berkata kepada Noah. Kejadian 7 ayat 1. Vayomer Adonai le Noah. Dan Adonai atau dan Hashem berkata kepada Noah. Kejadian 8 ayat 15. Vedaber Elohim el Noah lemor. Dan Elohim berbicara kepada Noah, berkata, mengapa ada kata Elohim dan mengapa juga ada kata Hashem? Apa maksudnya Torah memakai kata-kata ini? Mengapa ada Elohim? Mengapa ada Hashem? Apa bedanya? Ketika kitab suci memakai nama Hashem, itu untuk menjelaskan bahwa aspek mersinya, aspek belas kasihannya. Tapi ketika kitab suci memakai kata Elohim, itu menjelaskan aspek dari judgment-nya, penghakimannya. Jadi mana yang mau kita harapkan dari Hashem? Sisi penghakimannya atau sisi belas kasihannya? Kita selalu mengharapkan dari Hashem itu adalah selalu sisi belas kasihannya. Jangan sampai kita jatuh di dalam penghakimannya Hashem. Takut. Itu sebabnya jangan memakai selalu kata Elohim, Elohim, Elohim. Kalau kafirin memakai kata Elohim, berarti kafirin akan mengharapkan sisi penghakimannya. Tapi selalu pakai Hashem, Adonai, atau Adoshem. Karena apa? Melambangkan sisi atau aspek belas kasihannya. Itu alasannya mengapa ada Hashem, mengapa ada Elohim. Hamek Davar mengatakan, kata Elohim itu memiliki gematria yang sama untuk kata Hateva, nature, alam. Elohim sama Hateva, nilai gematrianya adalah 86.
Artinya, kalau kalau Elohim itu mau membuat penghakiman, maka Elohim itu memakai alam untuk menghakimi orang-orang di dunia ini. Misalnya gempa bumi, air bah, topan, wabah penyakit, ya, itu aspek alam dan berhubungan dengan penghakiman, judgment. Teva artinya alam. Kalau misalnya ada suatu bangsa non-Yahudi, negara non-Yahudi, melakukan dosa yang berat, maka Hashem biasanya memakai alam untuk menghakimi bangsa itu. Kekuatan alam, misalnya apa? Asap, kebakaran, angin topan, typhoon, tornado, itu untuk goyim. Tapi untuk orang Israel, orang Yahudi, apakah Hashem memakai alam? Enggak. Justru Hashem memakai bangsa-bangsa non-Yahudi untuk membuat Israel bertobat. Itu bedanya. Caranya Hashem men-treat atau memperlakukan non-Yahudi dengan bangsa Yahudi. Kalau terhadap non-Yahudi, Hashem memakai alam untuk membuat bangsa non-Yahudi bertobat, sedangkan untuk bangsa Yahudi, Hashem memakai bangsa non-Yahudi untuk membuat bangsa Yahudi bertobat. Itu bedanya. Lanjut, di Kejadian 8 ayat 20, di situ dikatakan, Vaiven Noah Misbeach, dan Noah membangun altar Misbeach. Sesuai penjelasan Rambam, ya, altar yang dibangun Noah ini itu adalah altar yang sama, tempat yang sama yang dibangun oleh Adam, yang dibangun oleh Kain dan Abel, yang dibangun oleh Abraham saat mau menyembelih Ishak. Itu juga tempat yang sama ketika Raja Daud membangun dan Raja Salomo membangun bait suci. Tempat itu adalah gunung atau Bukit Moriah yang disebut sebagai Holy Temple, bait suci. Tempat yang sama. Kejadian 9 ayat 1, ini perintah mitzvah tentang peru urvu. Berbuahlah dan bertambah banyaklah. Peru urvu. Be fruitful and multiply. Berbuahlah, bertambah banyaklah. Kata ini diulang lagi di ayat 7, di Kejadian 9 ayat 7. Abarbanel mengatakan, mengapa kepada Nuh diberikan perintah untuk berkembang, berbuah, dan bertambah banyak. Karena apa? Ketika setelah air bah surut, Nuh itu takut, tidak mau prokreasi lagi, tidak mau mempunyai anak lagi. Karena apa? Nuh takut generasinya itu dihancurkan lagi oleh Hashem dengan air bah. Itu sebabnya Hashem memberikan perintah mitzvah kepada Musa untuk berkembang biak dan berbuah. Hashem berusaha menjelaskan kepada Nuh supaya jangan khawatir bahwa dunia nanti akan mengalami populasi lagi. Saat Nuh keluar dari Bahtera, Nuh mengalami ketakutan melihat dunia sudah hancur, tidak ada lagi manusia. Rashi menjelaskan bahwa according to the Midrashic explanation, this command is mentioned here after the mention of murder, in order to liken one who abstain from having children to one who sheds blood. Nah, perintah atau mitzvah untuk berbuah dan bertambah banyak itu diberikan setelah perintah jangan membunuh. Mengapa demikian? Rashi mengatakan, jawabannya adalah karena bagi orang yang tidak mau dengan sengaja memiliki anak, itu sama saja dengan membunuh, menumpahkan darah. Itu penjelasan dari Rashi. Di situ dikatakan, di Talmud Bavli, Talmud Babilonia, Traktat Yevamot 62b, Chazal mengajarkan,
Mengapa saya mengutip ini? Karena secara midras, ketika Nuh keluar dari Bahtera, Nuh tuh mengalami ketakutan. Tidak mau berhubungan lagi dengan istrinya yang bernama Naamah, sehingga Nuh berpisah dari Naamah, tidak mau bertambah mempunyai anak lagi dari Naamah. Sehingga terjadi perpisahan antara Nuh dengan istrinya. Nah, Talmud mengatakan di Yevamot 62b, Chazal mengajarkan bahwa seseorang suami yang mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, yang menghormati istrinya seperti dirinya sendiri, dan suami atau bapak yang mengajarkan anak-anaknya jalan yang benar, ya, itu akan membuat rumahnya itu penuh dengan shalom. Dan hasilnya, ketika ada shalom di dalam rumah, maka di rumah itu tidak ada perdebatan dan tidak ada dosa. Itu penjelasan dari Yevamot 62b. Jadi di sini, Torah mengajarkan kepada kita dari rumah tangganya Nuh dan Naamah bahwa suami-suami harus mengasihi istrinya, harus menghormati istrinya seperti suami itu menghargai dan menghormati dirinya sendiri. Nomor satu. Nomor dua, suami ajarkanlah anak-anakmu jalan yang benar, yang seharusnya. Kalau suami-suami melakukan dua hal ini, maka di dalam rumah akan ada shalom. Beit shalom. Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Ini berbicara tentang pelangi. Dan Elohim membuat tanda perjanjian antara dirinya dengan Nuh dan generasinya bahwa tidak akan ada air bah lagi. Janjinya apa? Hashem akan menempatkan busurnya di langit yang disebut sebagai pelangi. Ini dia pelangi. Sesuai halakha, setiap orang Yahudi, dan ini juga layak dicontoh oleh kita yang dicangkokkan menjadi satu dengan bangsa Yahudi, setiap seseorang melihat pelangi, ucapkan berkat ini. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Zoker habrit veneeman bifrito vekayam be'amaro. Artinya, diberkatilah engkau Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang mengingat perjanjian, dan yang setia dengan perjanjiannya, dan yang memegang perkataannya. Mengapa alasannya kalau melihat pelangi kita harus mengucapkan berkat ini? Begini ceritanya. Kalau kita melihat pelangi, harusnya itu kita takut dan gentar. Bukannya kita malah menikmati keindahannya pelangi, bukan. Kalau kita melihat pelangi, artinya dunia itu sangat jahat. Hashem mau menghancurkan dunia ini. Tapi Hashem tidak jadi menghancurkan dunia ini, sehingga dia menempatkan busur pelangi itu di langit untuk mengingatkan bahwa ia tetap memegang perjanjiannya, tidak akan menghancurkan dunia ini lagi dengan air bah. Nah, pesan yang harus kita tangkap dalam hal ini adalah, kalau kita melihat pelangi, berarti kita harus tahu bahwa, wah, dunia ini ternyata sangat jahat. Sangat jahatnya dunia ini sehingga Hashem mau menghancurkan. Tetapi Hashem nggak jadi menghancurkan karena apa? Hashem memegang perjanjiannya. Ia pasang itu pelangi. Itu artinya. Jadi kalau ngelihat pelangi itu jangan gembira, tapi harus takut dan gentar, Hafirim.
di dalam generasi manusia, sejarah umat manusia, hanya ada 2 generasi yang tidak pernah muncul pelangi. Sforno mengatakan hal ini ya di Talmud Babilonia Traktat Ketuvot 77 bahwa munculnya pelangi itu adalah mengingatkan manusia tentang generasi yang berdosa, bahwa Hashem akan menghancurkan. Sforno mengatakan hanya ada 2 generasi sepanjang sejarah umat manusia bahwa tidak pernah ada muncul pelangi karena apa? Ada orang sadik di situ. Nah, dari mana kita baca di kalimat ini? Ledorot. Dor, kata generasi, ya, hilang 2 huruf fafnya. Ledorot olam. 2 huruf faf yang hilang ini sesuai rasi, dikatakan bahwa 2 huruf faf ini untuk menjelaskan bahwa di dalam sejarah umat manusia hanya ada 2 generasi yang tidak pernah melihat pelangi karena adanya orang sadik ini. Yang pertama adalah Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda dan generasinya Rabbi Simon Bar Yochai. Di Bereshit Rabbah, Kejadian Rabbah ayat 35 ayat 2. Jadi 2 orang manusia yang tidak pernah dalam generasi yang melihat pelangi adalah Raja Hizkia, Raja Yehuda, dan generasinya Rabbi Simon Bar Yochai yang menciptakan kitab Zohar. Nah, Kejadian 9 ayat 20, di situ dikatakan, Vayachel Noah ish hadamah. Noah, man of the earth, corrupted himself and planted a vineyard. Nah, tadi di awal pembuka saya mengatakan bahwa Noah di awalnya di Kejadian 6 ayat 9 disebut sebagai Noah is sadik tamim. Noah itu orang sadik, orang yang sempurna. Tapi mengapa di Kejadian 9 ayat 20 Noah menurun, tidak disebut lagi sebagai seorang is sadik tamim, tidak menjadi seorang sadik, tapi hanya disebut sebagai is ha'adamah, manusia dari bumi. Mengapa Noah tidak lagi disebutkan sadik di Kejadian 9 ayat 20? Ini ada alasannya. Nah, kata yang warna merah ini, vayachel, akar katanya adalah halal, yang artinya adalah hilul Hashem. Jadi Noah melakukan hilul Hashem. Itu sebabnya Noah tidak lagi disebut sadik, malah menjadi is hadamah saja. Apa yang dilakukan oleh Noah, ya? Nah, di sini kita lihat bahwa Noah pertama meninggalkan istrinya, nggak mau punya anak lagi. Akibatnya karena hidup tanpa istri, Noah mabuk-mabukan. Akibatnya lagi, Ham melihat vayaget atau kemaluan atau nakedness dari ayahnya dan told his 2 brethren without. Kata vayager ini mengatakan ini melakukan lason hara. Itu sebabnya Kejadian 9 ayat 25 dikatakan vayomer arur Kenaan Evet Avadim. Terkutuklah Kanaan, hambanya dari hamba-hamba. Udah hamba, ada hamba. Hambanya dari hamba itu adalah Kanaan. Dan karena kutuk Kanaan ini, Avram nggak mau menikahkan anaknya Ishak dengan keturunan dari Kanaan. Nah, ini dosa dari Adam. Dosa dari Nuh tidak mau bersama dengan istrinya, berpisah dari istrinya karena takut untuk mempunyai anak lagi. Dia mabuk, kemudian di castrated, tidak mampu punya anak lagi oleh Ham dan Kanaan anaknya. Nah, penjelasan dari beberapa rabi, yaitu dari Rashi sama Sforno dan Rabbi Eliezer, mengatakan begini.
Ham menikmati pemandangan kekacauan dari bapaknya, Noah, yang lagi mabuk. Kanaan ikut berpartisipasi dengan Nuh, dan ikut menjelekkan Nuh. Malah Khazal mengatakan bahwa Kanaan inilah yang melihat kekacauan Nuh dan melapor kepada Ham. Kemudian Sforno mengatakan, Ham melihat apa yang dilakukan Kanaan kepada Nuh, tapi Ham diam aja, tidak melakukan apa-apa. Pirkei Rabbi Eliezer mengatakan, Kanaan, apa yang dilakukan Kanaan? Kanaan castrated Noah. Castrated itu adalah membuat mandul Noah. Jadi nggak bisa memproduksi anak. Jadi, sesuai Midras, penjelasannya begini. Nuh takut mempunyai anak setelah air bah. Karena takut mempunyai anak, Nuh berpisah dari istrinya Naamah. Kemudian Nuh menanam anggur, lagi nanam anggur, dia mencicipi anggur, jadi mabuk. Di saat mabuknya itu, Nuh mengatakan bahwa saya nggak mau punya anak. Karena sambil mabuk mengatakan tidak mau punya anak, Kanaan membuat mandul Nuh. Begitu Nuh sadar dari mabuknya, baru dia menyesal. Inilah yang menyebabkan Nuh itu tidak lagi disebut sebagai seorang sadik. Ham berdosa, tapi Kanaan kok yang dikutuk? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Jawaban dari Rabbi Yehuda dan Rabbi Nehemia mengatakan begini, apa yang sudah Hashem berkati kepada Nuh dan anak-anaknya, itu tidak bisa dikutuk. Jadi Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itu nggak bisa dikutuk karena sudah diberkati oleh Hashem. Itu sebabnya kutuk itu hanya bisa diberikan kepada anaknya Ham, yaitu Kanaan. Itu penjelasan Rabbi Yehuda. Dan inilah keturunan dari Nuh. Ya, Nuh punya 3 anak, Shem, Ham, dan Yafet. Kemudian dari Shem, Ham, dan Yafet ini lahirlah yang disebut sebagai 70 bangsa-bangsa. Dari Ham ini lahir Nimrod. Dari Shem ini lahir Avram. Ini wilayahnya. Shem yang berwarna purple, berwarna ungu. Ham yang berwarna kuning. Yafet yang berwarna hijau. Dengan kata lain, Yafet itu adalah Eropa. Shem itu adalah Asia dan Timur Tengah. Dan Ham adalah Afrika. Nah, sekarang berbicara tentang sejarah. Nuh lahir pada tahun 1056 dari penciptaan. Banjir air bah terjadi pada tahun 1656. Nuh mati pada tahun 2006. Abraham lahir pada tahun 1948. Uniknya, lahirnya Abraham ini sama dengan tahun kemerdekaannya Israel, tapi tahun Masehi, 1948. Abraham lahir pada saat Nuh masih hidup. Abraham mengenal Nuh. Abraham berumur 58 tahun pada saat Nuh meninggal. Ketika Abraham berumur 48 tahun, Abraham sudah mengenal Hashem. Pada saat Abraham umur 48 tahun mengenal Hashem, Nuh masih hidup, anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yafet masih hidup. Bahkan Abraham itu masuk ke yesivanya Shem. Dan di dalam yesiva itu mereka berbicara satu bahasa, yaitu bahasa Kudus, yaitu bahasa Ibrani. Penjelasan ini didapat dari Seder Olam, buku yang namanya Seder Olam.
Kejadian 10 ayat 8 sampai 9, ada seorang tokoh yang namanya disebut sebagai Nimrod, keturunan dari Kush, yaitu keturunan dari Ham. Kush Yalat et Nimrod, dan Kush mendapatkan Nimrod. Dan Nimrod adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Hashem. Apa artinya pemburu yang gagah perkasa? Rashi mengatakan, Nimrod itu adalah orang yang pandai dengan perkataannya, membuat orang menjadi error dengan perkataannya untuk berontak melawan Hashem. Dan dia adalah tokoh manusia pertama yang memimpin pemberontakan melawan Hashem. Kejadian 11 ayat 5 sampai 7. Ini berbicara tentang Hashem turun untuk melihat kota dan menara Babel itu. Dan kemudian Hashem mengacaukan bahasanya, yang satu bahasa menjadi bahasa banyak, menjadi 70 bahasa. Dan ayat 7 ya, ada hal yang menarik di situ dikatakan, Hava nerda venaflah. Come. Ayo, mari kita turun. Mengapa Hashem mengatakan, mari kita turun? Mengapa plural? Mengapa kita? Sedangkan Hashem itu satu. Tapi yang satu hal yang ingin dijelaskan sesuai Rashi, ya, ketika Hashem mengatakan, mari kita turun, itu adalah prinsip midah keneged midah, measure for measure. Mengapa? Karena orang-orang yang membangun Menara Babel mengatakan, mari kita membangun, maka karena midah keneged midah, Hashem mengatakan, mari kita turun. Itu prinsip midah keneged midah dari Rashi. Dikutip juga di Midrash Tanhuma, Parashat Noah, ya. Di situ dikatakan, with the very thing by which the men of the Tower of Babel exalted themselves, he punished them. Karena orang-orang di Menara Babel itu memuliakan dirinya sendiri, sombong, angkuh, maka Hashem menghukum mereka. Orang-orang ini berkata, mari kita bangun sebuah kota. Kejadian 11 ayat 4. Itu sebabnya Hashem berkata di ayat 8, mari kita turun untuk mengacaukan bahasa bangsa ini. Jadi, Haverim perlu mengetahui bahwa bahasa-bahasa yang sekarang ada itu bukan sesuatu hal yang jelek. Bahasa-bahasa yang ada itu adalah karena Hashem sengaja menciptakan banyak bahasa. Ya. Kejadian 11 ayat 28 tentang Haran. Di situ dikatakan, Vayamat Haran al penei Terah, dan Haran mati di hadapan ayahnya Terah di Ur Kasdim. Apa artinya Haran mati di hadapan Terah di Ur Kasdim? Sesuai Midrash, supaya Haverim tahu, Ur Kasdim itu sekarang letaknya adalah di wilayah Turki, di suatu kota yang namanya Sanliurfa, kota Turki. Ini tempatnya ketika Abraham ditangkap oleh Nimrod dan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi Abraham dibakar hidup-hidup, tapi Abraham nggak mati. Apinya berubah jadi air. Dan airnya masih ada sampai sekarang. Di kota yang namanya Sanliurfa. Ini kotanya, Sanliurfa di sebelah utaranya Syria. Ini asal mulanya Abraham. Jadi ceritanya begini. Nama Terah diulang 2 kali di Kejadian 11 ayat 27. Secara Midrash, artinya mengajarkan kepada kita bahwa nama Terah diucapkan 2 kali, itu merujuk kepada nama Terah di dunia Olam Hazeh, dunia sekarang, dan di dunia Olam Haba. Artinya, Terah dulu adalah penyembah berhala, tapi dia bertobat. Sehingga Terah berhak mendapatkan Olam Haba, masuk ke dunia di masa yang datang. Terah bertobat. Tentang Haran, anaknya Terah,
Di situ dijelaskan bahwa Haran mati di hadapannya Terah. Haran mati gara-gara Terah. Mengapa? Begitu ceritanya begini. Terah itu adalah seorang penjual patung-patung penyembah berhala. Suatu saat, anaknya Terah, Abraham, datang. Bapak, ngapain sih jual-jual patung begini? Semua berhala, nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu, Abraham, tahu apa sih? Pada suatu saat, Abraham diberi tugas oleh Terah untuk menjaga barang-barang dagangannya, yaitu patung-patung berhala ini. Sementara Terah pergi, Abraham menjaga barang dagangannya Terah, dan Abraham menghancurkan semua patung-patung berhala ini. Yang disisakan hanya satu patung berhala yang agak besar. Kemudian Terah pulang, melihat jualan barang dagangannya hancur. Terah nanya ke Abraham, Abraham, ada apa ini? Siapa yang ngancurin? Kamu yang ngancurin. Abraham bilang, bukan saya. Ini nih, patung berhala yang besar ini nih, yang gemuk ini nih, yang hancurin semua berhala di sini. Terah bilang begini, nggak mungkin, pasti kamu yang hancurin. Ini kan cuma patung berhala doang, kata Terah. Nggak mungkin melakukan hal itu. Langsung Abraham bilang ke bapaknya, kalau bapak tahu bahwa ini hanya sekedar patung berhala dan tidak mungkin melakukan apa-apa, mengapa bapak menjual patung berhala ini kepada orang-orang? Bahwa hanya ada satu pencipta saja, yaitu Hashem. Itulah Terah mulai berpikir tentang imannya, tentang ibadah berhalanya. Perdebatan antara Terah dengan Abraham ini dibawa sampai ke hadapan Nimrod. Abraham ditangkap oleh Nimrod. Nimrod ingin disembah juga sebagai berhala, sebagai dewa. Abraham nggak mau. Abraham suruh pilih, tunduk menyembah dewa Nimrod, atau dibakar hidup-hidup di perapian. Abraham nggak mau menyembah, karena Abraham tahu dia udah masuk Yesifanya Shem. Abraham tahu hanya menyembah Hashem. Dibakar hidup-hidup Abraham, tapi Abraham tetap hidup. Apinya berubah jadi air, seperti yang dalam gambar ini. Terah, Haran, kakaknya Abraham, saat itu juga melihat, wah, ada mujizat nih Abraham. Giliran Haran suruh pilih, mau nyembah Nimrod, atau mengikuti jejak Abraham dibakar hidup-hidup. Melihat Abraham berhasil hidup, keluar hidup-hidup, Haran juga ingin mengikuti jejaknya Abraham, tapi tidak berdasarkan iman. Haran itu adalah orang yang hanya berusaha mencari peluang, bukan hanya mengharapkan iman, bukan hanya karena iman, atau hanya mengharapkan mujizat aja. Dimasukkanlah Haran ke dalam perapian menyala-nyala, dan dia mati sambil ditonton oleh Terah. Terah yang melaporkan kepada Nimrod, dan akhirnya Terah melihat Haran anaknya mati dibakar. Itu sebabnya dikatakan di Kejadian 11 ayat 28, dan Haran mati di hadapan ayahnya Terah di Ur Kasdim. Kalimat Ur Kasdim ini artinya adalah api di tanah Kasdim. Ur berasal dari kata or, yaitu terang atau cahaya, yaitu api. Dan kotanya sekarang bernama Sanli Urfa, berasal dari kata Ur. Jadi itulah slide terakhir yang saya punya dari Parasat Noah. Dari Noah, Shem, Ham, Yafet, dan berakhir sampai dengan Abraham. Dan minggu depan kita akan lanjut dengan Parasat Lech Lecha, menceritakan tentang Abraham, seorang non-Yahudi,
dan proses yang dilalui oleh Abraham untuk menjadi seorang Yahudi. Itu akhir kata dari Parashat Noah, kita tutup dengan berkat, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vechai olam nata betochenu, Baruch atah Adonai notein haTorah. Arti dalam bahasa Indonesia, diberkatilah engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah kebenaran, dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah engkau Hashem, Sang Pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Amin dan amin.